Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah. Berjumpa lagi kita hari ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan buku terkini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Kak Sarah, silakan maju ke depan untuk doanya. Terima kasih Kak Andi. Oke, Bapak-Ibu sekalian, hari ini kita start dulu ya. Oke, Adi Sarah, Ashraf, Kausari, Kaisa, Zaki Suja, Muhammad Imam, Nabila, Putra, Priyanda, izin ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, walaupun banyak teman kita hari ini yang tidak hadir, tetapi kita tetap semangat dalam belajar. Nah, anak-anakku semuanya, untuk lebih semangat, mari sama-sama kita menyanyikan lagu 17 Agustus yang menandakan semangat kita tetap 45. Oke, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, selain merdeka tetap merdeka, selama hayat nasi di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, sebelum kita lanjutkan materi ini, kita akan mengulang kembali materi minggu lalu tentang kisah Nabi Ayub. Ayo, tentang apa aja kita kemarin belajarnya? Siapa yang ingat? Oke, pintar Kak Raisa. Ujian yang dihadapi oleh Nabi Ayub. Apa itu ujiannya? Coba sebutkan. Mas Zaki apa? Penyakit kulit, oke. Apa kakak? Lagi ada apa? Pintar, kehilangan anak-anaknya Kak Rabu, coba. Ditinggalkan oleh istrinya. Nah, itu menandakan apa? Bahwa anak-anak itu semuanya tidak melupakan pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, baiklah anak ibu semuanya. Sekarang sebelum kita lanjutkan pelajaran selanjutnya, sekarang ibu mau tanya, siapa yang tahu mukjizat Nabi Ayub? Silakan Mas Zaki. Coba yang besar suaranya.
Ia mengatakan kaki pertama pilih air dan selanjutnya tidur. Pinter. Ketika Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah, kemudian keluarlah air, dan air itu menyembuhkan semua penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, Nggak ada. Kita lanjutkan. Ayo kita lanjutkan. Nah, sekarang ibu mau tanya, kenapa kita harus mencontohkan sikap keteladanan Nabi Ayub? Siapa yang tahu? karena Nabi Ayub mempunyai kesabaran yang tinggi. Pintar Bang Noval. Karena Nabi Ayub mempunyai kesabaran yang tinggi. Nah, hari ini anak ibu sekalian, kita akan melanjutkan materi kita tentang kisah keteladanan Nabi Ayub. Nah, anak ibu sekalian, kita harus selalu mempunyai sifat sabar dalam menghadapi segala cobaan ataupun rintangan. Nah, coba anak-anak ibu sebutkan salah satu contoh sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, coba kelompok Muhyiddin. Sabar ketika menghadapi ujian. Pinter. Coba kelompok Rakasa. Assalam. Sabar menghadapi konflik. Pinter, keren. Coba kelompok Malik. Jika menjadi people adik kita harus tetap sabar. Oke, dan tidak boleh membalas. Oke, kelompok Ajabar. Sabar ketika kita diajak. Sabar ketika kita diajak sama teman. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak didikku mampu menjelaskan mukjizat Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian mampu menelaah keteladanan Nabi Ayub, menemukan hikmah mempelajari kisah keteladanan Nabi Ayub, dan menyimpulkan kisah keteladanan Nabi Ayub dari pelajaran minggu lalu dengan sekarang. Paham sampai di sini? Paham, ada suara? Paham? Nah, dalam pembelajaran kali ini kita tetap melakukan dua kegiatan. Yang pertama, anak-anak ibu mengerjakan tugas LKPD secara berkelompok, dan yang kedua, mengerjakan tugas evaluasi secara mandiri. Jadi satu orang satu lembar soal dan dikerjakan secara pribadi, tidak ada yang kompromi dengan teman. Paham? Paham. Dan tetap nilai terendahnya adalah 70 minimal. Apabila ada nilai di bawah 70, berarti dianggap pelajaran hari ini tidak tuntas. Paham? Paham. Oke, coba sekarang perhatikan video yang akan ibu tayangkan. Simak baik-baik ya. Engkau Ayub, benarkah engkau suamiku Ayub? Benar, wahai Ayub dirancang dan menghentakkan kakinya ke tanah dan minum. Saat mendengar suara itu, Nabi Ayub bangkit dari ranjang dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu muncullah air. Kemudian ia gunakan air yang memancar itu untuk mandi dan minum. Seketika itu, hilanglah semua penyakit dari badan Nabi Ayub. Ketika itu, istri Nabi Ayub yang baru masuk ke dalam rumah kaget melihat sosok laki-laki di dalam kamar Nabi Ayub. Maaf, Anda siapa? Apakah Anda melihat seorang laki-laki yang sudah lanjut usia terbaring di atas ranjang ini? Laki-laki itu berbalik badan dan berkata kepada Rahmah, wahai istriku, tidakkah kau mengenaliku? engkau Ayub? Benarkah engkau suamiku Ayub? Benar, wahai istriku, aku Ayub suamimu. Allah telah menyembuhkan penyakitku dan mengembalikan tubuh dan parasku seperti saat muda dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah.
Keesokan harinya, berita tentang kesembuhan Nabi Ayub sampai ke telinga orang-orang. Mereka beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Ayub dengan membawakan berbagai macam hadiah. Kemudian Allah memberi kekayaan hingga 2 kali lipat dari harta yang dulu dimilikinya. Selanjutnya, Allah memberi karunia kepada istri Nabi Ayub. Kemudian, ia pun hamil anak kembar selama beberapa kali. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Shur ayat 43. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Demikianlah akhir kisah Nabi Ayub alaihissalam yang diberi ujian bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya kita selalu bersabar saat ditimpa cobaan. Kedua, innama al-usri yusra, di balik kesulitan ada kemudahan, seperti yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Dan ketiga, jangan lupa untuk selalu berdoa dan berikhtiar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar doa hambanya yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sudah menyimak semua videonya? Oke, setelah Nana Ibu menyaksikan video tadi, apa kesimpulan yang bisa kita ambil kira-kira dari tayangan video tadi? Ustaz, Nabi Ayub berupa air yang menyembuhkan penyakitnya. Oke, pinter. Nah, di situ juga ada ditayangkan di slide-nya, coba perhatikan. Ada air yang keluar dari tanah dan dapat menyembuhkan penyakit Nabi Ayub. Kemudian yang kedua apa lagi? Nabi Ayub berdoa dan semangat menghadapi cobaan dari Allah. Nabi Ayub memiliki sikap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba Nana Ibu perhatikan. Nah, walaupun sudah diberikan ujian yang demikian berat oleh Allah, Nabi Ayub alaihissalam tetap tabah dan sabar. Dan Nabi Ayub selalu beribadah kepada Allah dan bersyukur walaupun dalam keadaan sakit yang parah. Nah, perilaku teladannya yaitu adalah kesabaran menghadapi ujian dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjutkan. Nah, hikmahnya apa saja? Hikmahnya adalah yang pertama, dalam menghadapi ujian atau cobaan, kita hendaknya selalu bersabar. Yang kedua, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apabila Allah menghendaki kita sakit, maka sakitlah. Dan apabila Allah menghendaki kita sembuh, maka sembuhlah seketika. Dengan kata kun fayakun. Nah, yang ketiga, berdoalah kepada Allah untuk memohon kesembuhan. Sampai di sini dipahami? Sampai di sini dipahami? Nah, anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari pelajaran hari ini, kita sekarang akan mengerjakan tugas berkelompok. Nah, sekarang Ibu bagikan satu kelompok satu dan dikerjakan secara bersama-sama, tidak ada yang mengerjakan satu orang. Paham? Nah, pertanyaannya, kalian harus membuat pertanyaan dari kata apa, kemudian
alaihissalam. Keluar. Nah, ibu semuanya, ada yang udah siap? Oke, coba kelompok Muhammad maju ke depan. Oke, semuanya bangun maju ke depan. Kelompok Muhammad maju ke depan. Oke, nanti kelompok Ajaban yang memberikan tanggapan ya. Oke, lanjut. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Muaimin ingin mempresentasikan LKPD. Apa mukjizat Nabi Ayub alaihissalam? Air yang keluar dari tanah yang menyembuhkan penyakitnya. Siapa yang merasa iri terhadap kesabaran Nabi Ayub alaihissalam? Iblis. Apakah yang menyebabkan istri Nabi Ayub alaihissalam pergi meninggalkannya? Istri Nabi terkena hasutan iblis. Apa keteladanan Nabi Ayub alaihissalam? Sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Oke, kesimpulannya coba. Kesimpulannya, Kelompok Ajabar siap-siap ya beri tanggapannya. mukjizat Nabi Ayub alaihissalam adalah air yang keluar dari tanah yang menyembuhkan sakit yang diderita. Karena kesabaran Nabi Ayub alaihissalam menyebabkan iblis iri. Nabi Ayub alaihissalam tetap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekarang coba kelompok Ajabar gimana tanggapannya? Putus. Sudah bagus. Oke. Nah, sekarang anak ibu, coba siapa yang bisa menarik kesimpulan dari cerita kisah keteladanan Nabi Ayub? Siapa? Oke. Anak ibu sekalian, sekarang siapa yang bisa menarik kesimpulan atas pembelajaran kita hari ini? Ayo coba, Bang Novel sama Mas Safwan coba maju ke depan. Oke, coba bantu ke depan. Ayo kesimpulannya apa aja? Yang pertama, tadi nonton videonya tentang apa kita? Tentang mukjizat Nabi Ayub. Oke, coba sebutkan. Air ini yang keluar dari tanah yang menyembuhkan sakit. Ayub. Oke, yang kedua tentang apa lagi? Oke, keteladanan Nabi Ayub apa? Itu keteladanan Nabi Ayub? Memiliki kesabaran yang tinggi. Memiliki kesabaran yang tinggi. Oke, yang ketiga tentang apa? Tentang hikmahnya. Apa itu hikmah Nabi Ayub? Saling berdoa, saling menolong, dan saling sabar. Oke, pintar. Tepuk tangan dulu buat Abang Safwan sama Abang Novel. Tepuk tangannya. Terima kasih Abang Safwan sama Abang Novel. Nah, anak-anak ibu sekalian, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi hari ini, yang pertama adalah mukjizat Nabi Ayub. Apa itu mukjizat Nabi Ayub? Yaitu keluarnya air dari tanah yang bisa menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Yang kedua, apa yang kedua? Keteladanan Nabi Ayub. Yaitu apa? Nabi Ayub tetap bersabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Walaupun beliau sudah tidak mampu lagi dan beliau tetap tidak melupakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga tentang apa?
perjalanan Nabi Ayub. Yang pertama, kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah yang bisa membuat dan juga Allah yang bisa menghilangkan. Contohnya apa yang terjadi kepada Nabi Ayub? Allah yang memberikan penyakit kepada Nabi Ayub, dan juga Allah pula lah yang menyembuhkan penyakit Nabi Ayub. Nah, yang ketiga, kita harus selalu bersabar dan tabah dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini dipahami semuanya? Nah, anak-anak ibu sekalian, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Karena ada videonya. Nah, sekarang waktunya anak-anak ibu sekalian mengerjakan tugas evaluasi secara mandiri. Oke, ibu bagikan. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Dikerjakan masing-masing ya. Intinya apa? Kalian tetap bersabar dan tabah dalam menghadapi cobaan yang Allah berikan. Nah, kita akhiri, tapi sebelumnya kita baca doa penutup majelis sama-sama. Oke? Semua tangannya, gimana tangannya? Oke.